Assalamualaikum, anak solih solihah bertemu kembali dengan Bu Lika. Hari ini kita masih belajar tentang rumahku. Sebelumnya baca basmalah dulu ya. Bismillah. Ada yang tahu siapa yang menciptakan rumah? Bukan Allah ya sayang, tapi manusia. Nah, manusia diberi anugerah ilmu oleh Allah sehingga bisa membuat atau membangun rumah. Kakak tahu apa saja bahan-bahan untuk membuat rumah? Banyak ya sayang ya. Ada batu kerikil, ada pasir, ada semen, ada batu bata, dan juga kayu. Kemarin sudah Bu Lika jelaskan ya tentang kenapa kita harus tinggal di dalam rumah. Masih ingat ya sayang? Betul, untuk tempat berlindung dari panas dan dingin, untuk tempat beristirahat, dan untuk tempat berkumpul bersama keluarga. Kalau bagian-bagian rumah masih ingat ya nak ya? Coba tepuk bagian rumah. Atap, dinding, jendela, pintu, lantai, rumahku, surgaku. Nah, sekarang kita akan belajar pembahasan yang baru, yaitu apa saja bagian yang ada di dalam rumah. Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang keluarga, ada ruang makan, ada dapur, dan ada kamar mandi. Sekarang kita akan belajar tentang benda-benda apa saja yang ada di dalam ruang tamu. Buka pintunya dulu ya supaya kita bisa masuk. Tapi doa masuk rumah dulu ya. Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya Allah, dengan namamu aku masuk dan dengan namamu aku keluar, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Amin. Nah, kita sudah masuk ke ruang tamu. Ruang tamu adalah tempat untuk kita menerima tamu kita. Kalau ada ruang tamu, tamunya tidak kebingungan untuk duduk sayang, dan tidak langsung masuk ke ruang tidur atau ke dapur ya. Jadi bisa kita persilahkan duduk di ruang tamu. Di ruang tamu biasanya ada kursi, ada meja, ada karpet, dan ada hiasan-hiasan di dinding. Kalau tidak punya kursi, enggak apa-apa. Cuma pakai karpet saja untuk menerima tamu juga sudah bagus. Nah sayang, sebagai umat Rasulullah SAW, ada teladan dari beliau yang harus kita contoh saat kita menjadi tamu di rumah orang. Apa saja ya? Yang pertama, ketika datang ke rumah orang, mintalah izin kepada pemilik rumah sambil menyebutkan siapa nama kita. Nah, karena sekarang sudah ada handphone, jadi kita bisa meminta izin terlebih dahulu lewat telepon. Adab selanjutnya, ketika mengetuk pintu untuk meminta izin, hanya diperbolehkan sebanyak 3 kali saja. Kalau sudah 3 kali ketuk pintu dan mengucap salam tapi pemilik rumahnya belum keluar rumah, tidak boleh memaksa ya. Itu artinya kita harus pulang. Selanjutnya, kalau ketuk-ketuk pintu tidak boleh menghadap ke arah pintu. Rasulullah mencontohkan untuk berdiri menyamping kanan atau kiri, supaya pandangan kita tidak mengganggu pemilik rumah. Nah, yang terakhir, kalau kita ketuk-ketuk pintu tapi pemilik rumahnya belum keluar, tidak boleh intip-intip ya sayang ke jendela, tidak sopan. Nah, itu tadi adab ketika kita menjadi tamu. Nah, kalau kita sebagai pemilik rumah yang akan menerima tamu, ada adab yang dicontohkan Rasulullah enggak ya? Pasti ada dong. Tahu enggak sayang? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyuruh kita untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita.
Bagaimana ya cara memuliakan tamu? Nah, yang pertama, pastikan orang yang datang ke rumah kita adalah orang yang baik ya sayang. Kalau orang yang jahat atau jelas-jelas ingin menyakiti kita boleh loh untuk menolak tamu itu. Adab yang kedua, kalau tamu itu sudah meminta izin dan kita mengizinkan, kita harus menyambut tamu itu dengan baik. Tamu yang datang boleh dipersilahkan untuk duduk terlebih dahulu, lalu kita mengeluarkan hidangan semampu kita. Boleh menyediakan teh atau es atau apapun yang ada di rumah kita semampu kita, tapi harus berusaha menghidangkan hidangan yang terbaik. Nah, sudah tahu ya sayang, adab-adab dalam menerima tamu dan menjadi seorang tamu. Intinya harus menjadi orang yang sopan. Jangan sampai lupa ya sayang. Nah, kegiatan kakak-kakak hari ini adalah mewarnai gambar rumah. Untuk kakak TKB ada di majalah halaman 7 ya. Kalau kakak TKA ada di LKA yang dibagikan hari ini ya sayang. Dikerjakan di rumah dan nanti difoto lalu dikirimkan ke Bu Ita dan Bu Putri. Selamat mengerjakan. Bu Likah pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.